warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dulu kepada bapak-bapak dari Pusdatin Kemendikbudristek Jakarta, dan pula kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Nah, pada saat ini kami ingin memperkenalkan diri kepada saudara-saudara, kepada masyarakat Banjar, bahwa kami adalah Dalang Juna atau Dalang Arjuna sebagai dalang wayang kulit Purwa Banjar. Nah, untuk nama asli saya Pak Rahmat Edi Maulana. Jadi untuk saat ini saya sebagai dalang Banjar, selama ini kami berusaha untuk melestarikan adat budaya wilayah Banjarmasin atau yang umumnya wilayah Banjar. Untuk pagelaran wayang Banjar itu sebenarnya masih banyak digemari oleh orang Banjar, dan mungkin tiap minggu atau tiap bulan masih ada sering diadakan acara pagelaran wayang kulit Purwa Banjar. Namun untuk kendala-kendala sekarang, mungkin dari anak-anak muda sekarang, dari anak-anak remaja sekarang sudah banyak yang nggak mengenal itu pagelaran wayang kulit Purwa Banjar, dan mungkin juga banyak yang tidak mengenal lagi dengan tokoh-tokoh wayang, baik itu wayang Banjar ataupun wayang Jawa. Nah, dari itu kami sebagai dalang Banjar, kami berusaha untuk melestarikan lagi itu adat budaya Banjar, yaitu kebudayaan pagelaran wayang kulit Purwa Banjar. Dan kami juga saling berkoordinasi dengan dalang-dalang senior dan dalang-dalang yang sudah sering melanglang buana lah istilahnya, atau yang sudah sering tampil di masyarakat wilayah Banjarmasin dan daerah wilayah Kalimantan Selatan. Mungkin untuk sementara pembukaan ini demikian dulu dari kami. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan mungkin dari dinas. Baik, terima kasih Rahmat Edi Maulana ya Pak, ya. Atau Dalang Juna ya Pak. Ya. Oke. Saya Woro Anggadananto dan rekan saya Pak Jaka, kami dari Pusdatin Kemendikbudristek, dibantu diantar oleh teman-teman dari Disbud Porapar Kabupaten Banjar. Kami dalam rangka verifikasi validasi untuk warisan budaya Tabenda, itu terutama wayang kulit Banjar. Nah, di sini ada beberapa mungkin ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait wayang kulit Banjar itu apa. Mungkin lebih diperjelas lagi Pak terkait maksud dari wayang kulit Banjar itu, mungkin dahulunya awal muasalnya ya, seperti apa gitu. Silakan. Jadi untuk sejarah masuknya wayang kulit Purwa Banjar itu sebenarnya sudah ada sebelum sebelum, kalau di Jawa itu peranan Sunan Kalijaga itu sudah ada sebelum itu. Jadi waktu itu Kerajaan Daha sudah mengadakan adanya pagelaran wayang kulit Banjar yang waktu itu didalangi oleh Raden Sekar Sungsang dari Kerajaan Daha.
Nah, itulah dalang pertama yang ada di wilayah Banjar. Namun pada saat itu kan masih belum ada, itu masih beragama Hindu lah zaman dulu. Jadi belum menyentuh ke wilayah untuk apa namanya adanya dakwah Islam salah satunya, kemudian untuk mempersatukan antar benua. Kemudian pada saat zaman Sunan Kalijaga, wayang Banjar itu dibawa oleh yang namanya Datuk Taya. Kalau orang Jawa bilang itu Kitoyo. Jadi pada saat itu Sunan Kalijaga membikinkan sekitar 100 tokoh wayang. Nah, 100 tokoh wayang itu beserta gamelan-gamelannya selengkapnya. Dan waktu itu dibawa ke Banjarmasin oleh yang kalau orang Banjar bilang namanya Datu Taya. Nah, setelah itu sudah dimulailah awal masuknya wayang itu di daerah Marabahan. Nah, sampai sekarang kan ada yang namanya di Marabahan itu ada yang namanya senjatanya Bima, terkenal senjatanya Bima, Raja Tumpang namanya. Nah, itu awal dari sejarah masuknya wayang. Jadi memang pada dasarnya wayang Banjar itu adopsi dari wayang Jawa. Dan kami masih memiliki wayang-wayang yang masih asli bawaan dari Jawa. Wayang-wayang yang asli dari Jawa yang mungkin sekitar 250-an tahun usianya. Dan itu memang dibawa oleh Anggah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Anggah itu bapaknya Datuk. Iya, bapaknya Datuk, kakeknya kakek. Nah, waktu itu dibawa, nama beliau itu kan Raden Gundawijaya atau Kiai Gundawijaya yang dibawa dari Surabaya dulu. Kemudian untuk seterusnya tadi yang dari Datu Taya tadi, penyebaran wayang itu kemudian bergeser ke arah wilayah Banjar. Ke arah wilayah Banjar itu, dan yang menjadi dalang terkenal waktu semasa itu adalah Dalang Salak namanya. Dalang Salak. Kalau nggak salah Dalang Salak itu beliau perempuan. Nah, waktu itu setelah berkembang di wilayah Banjar, kemudian wayang kulit itu dibawa ke daerah Amuntai. Nah, itu kemungkinan besar dibawa oleh Kiai Gundawijaya. Nah, karena menurut penuturan almarhum Dalang Pani, yang termasuk juriat atau keturunannya Kiai Gundawijaya, beliau pindah ke daerah Amuntai. Nah, itulah sejarah wayang masuk ke wilayah Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Nah, setelah berkembang di daerah Amuntai, kembali ke wilayah wilayah Banjar, kemudian daerah rantau, terakhir di daerah Barikin Barabai. Nah, untuk sekarang budaya seni dan budaya Banjar, terutama pagelaran wayang kulit atau kerajinan wayang kulit Purawa Banjar itu sekarang berkembang di daerah Barikin Barabai. Nah,
untuk saat ini memang sayangnya apa namanya, kebanyakan dari penerusnya tuh sangat kurang ya, mungkin Mbak ya. Tadi Bapak bilang untuk wayang kulit Banjar ini adopsi dari wayang Jawa gitu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan atau sebutkan itu perbedaannya atau seperti apa gitu. Gimana bedanya? Memang untuk saat ini ya, perbedaan wayang kulit Banjar dengan wayang kulit Jawa itu perbedaan dari ukurannya, terus mungkin pentasnya juga sudah beda. Untuk bukti-bukti itu adopsi karena kita masih memiliki wayang-wayang yang dibawa dari daerah Jawa. Jadi dan wayang itu tidak pernah dirubah dari zaman mulai ada di wilayah Banjar. Itu wayangnya masih berbentuk masih kecil-kecil sesuai zaman dulu. Artinya tidak ada, kalau untuk wilayah Banjar tidak merubah bentuk atau karakter, itu tidak merubah untuk sesuai pakem. Dan di wilayah Banjar juga ada memiliki khusus pakem-pakem wayang Banjar tersendiri, namun dalam bentuk tidak merubah dengan bentuk asli wayang Jawa, dan tokoh-tokohnya pun juga sesuai dengan wayang-wayang dari Jawa. Itu saja Mas. Berarti untuk cerita dan tokoh-tokohnya masih kebanyakan sama seperti kayak Arjuna, Punakawan dan segala macam. Untuk cerita kalau yang sesuai pakem sama. Jadi untuk pakem cerita wayang Banjar maupun wayang Jawa tetap sama. Namun kalau di Banjarmasin ada yang namanya cerita wayang pancar. Kalau di Jawa namanya itu carangan, lakon carangan. Kalau Banjar namanya lakon pancar. Itu biasanya karangan-karangan dalang-dalang itu sendiri. Itu kalau untuk alur cerita kisah-kisah wayang Banjar. Kalau dahulu atau asal muasalnya dari tujuan dari wayang kulit Banjar itu mungkin dari awal sekarang apakah berubah tujuannya, apakah masih tetap? Wayang Banjar menurut sejarahnya itu memang karena yang mengirim dalang dan perangkat serta wayang-wayangnya itu dari Sunan Kalijaga. Tujuan awalnya otomatis untuk dakwah dalam Islam. Jadi setelah itu berkembang ada untuk sekarang itu pagelaran wayang kulit Banjar itu selain daripada hiburan, ada juga pentas untuk pagelaran wayang tatamba atau untuk kesejahteraan atau keselamatan suatu daerah atau negeri gitu. Itu biasanya disebut wayang sampir. Jadi kalau di Banjarmasin itu ada pagelaran wayang kulit untuk hiburan dan ada pagelaran wayang kulit sampir. Itu biasanya untuk mengatasi gangguan-gangguan dari makhluk halus, atau biasanya ada orang yang punya sakit-sakit, dan itu memang kami pelihara adat istiadat yang ada hubungannya dengan wayang kulit Purwa Banjar. Kalau kegiatan waktu pelaksanaan atau diadakannya wayang kulit Banjar itu berarti ada waktu tertentu atau gimana, atau kapan aja atau gimana? Untuk pelaksanaan pagelaran wayang kulit Purwa Banjar itu biasanya ada acara-acara
eh, pengantenan ya, acara hari-hari besar bisa, itu kebanyakan untuk di sini. Dan untuk pagelaran wayang kulit sampir itu biasanya ada ritual tiap tahun. Nah, wayang sampir atau acara wayang selamatan itu karena kalau nggak dilaksanakan biasanya mungkin dari datuk-datuk moyang dulu memberikan reaksi. Kalau istilah orang Banjar itu memingit. Nah, jadi biasanya tiap tahun diadakan acara wayang Banjar, wayang sampir biasanya. Kalau untuk lokasi atau tempatnya sendiri itu di mana atau gimana? Kalau lokasi pentas biasanya ya di halaman rumah lah biasanya. Jarang kalau di dalam gedung, jarang. Biasanya di lapangan biasanya. Sedangkan untuk apa namanya? Kan kalau wayang kulit Jawa itu ada gamelan ya. Kalau di wayang kulit Banjar itu seperti apa? Untuk di wayang kulit Purwa Banjar hampir sama dengan pertunjukan wayang kulit Jawa. Jadi di sini ada juga gamelan-gamelannya seperti saron 1, saron 2, terus dau, kendang, gong, itu ada. Karena memang dari juga adopsi dari pagelaran wayang kulit Jawa. Namun untuk irama yang sekarang itu yang sudah dirubah, itu sejarah perubahan irama itu waktu itu digubah oleh Datuk Kuda namanya. Karena waktu pertama Datuk Taya itu menampilkan pagelaran wayang itu persis dengan pagelaran wayang kulit Purwa Jawa. Jadi gamelannya itu kurang irama gamelannya itu kurang diminati oleh orang-orang Banjar. Jadi waktu zaman atau masanya Datuk Kuda itu, untuk nada-nada atau irama gamelan wayang kulit Purwa Banjar digubah oleh beliau, disesuaikan dengan adat dan istiadat orang Banjar. Kalau untuk mungkin peserta atau pelaku dari wayang kulit Banjar itu ada berapa orang dan kira-kira biasanya siapa aja Pak? Ada apa aja gitu di dalamnya? Satu dalang, kemudian apa aja? Untuk peserta dari wayang kulit. Untuk peserta atau penabuh dalam wayang kulit Purwa Banjar biasanya berjumlah sekitar paling sedikit 10 orang, kadang sampai 15 orang. Itu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Ada yang sebagai penabuh, ada yang megang saron, dau, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalang ya Pak ya? Ya, termasuk dalang. Biasanya untuk peminatnya atau penontonnya itu banyak nggak Pak? Kalau daerah kalau di sini hulu sungai itu peminatnya masih banyak. Namun peminat itu biasanya masih dari kalangan orang-orang yang dulu, orang-orang tua. Masalahnya untuk orang-orang sekarang banyak yang tidak mengenal, bahkan tidak tahu dengan wayang kulit Purwa Banjar. Nah, untuk apa namanya? Tadi kan Bapak bilang untuk ceritanya tuh rata-rata hampir ya sama lah ya mengenai wayang Jawa ya. Yang beda hanya ada cerita lokalnya lah ya, cerita lokal dari yang kreasi si wayang si dalang itu sendiri.
Kalau biasanya untuk cerita lokal itu apakah menciptakan atau mengkreasikan tokoh baru atau tokoh yang lama? Untuk cerita dalam pagelaran wayang kulit Purwabanjar, kalau menceritakan pakem itu biasanya masih memakai tokoh-tokoh yang asli atau tokoh-tokoh pakem, misalnya seperti Arjuna, Gatotkaca, Semar, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk wayang pancar atau cerita lokal itu kebanyakan menampilkan tokoh-tokoh yang diciptakan atau karya orang-orang Banjar. Misalnya kayak itu orang-orang negara apa ya, tokohnya Dewa Kamanusan itu dari Kayangan Wetan biasanya. Cuma itu tidak lepas dari pakem wayang-wayang dari wayang-wayang pakem, tidak lepas. Pakem dari wayang-wayang itu sendiri. Iya. Tetap sesuai, tetap ada garis. Jadi memang tetap memakai tetap sesuai dengan tokoh karakter dengan pakem wayang pakem itu sendiri. Namun biasanya disesuaikan atau mungkin nanti ada pembagian atau daerah jajahan wayang dari pakem itu sendiri biasanya. Kalau untuk pengungkapan apa saja biasa dalam satu kegiatan itu Pak, sama kira-kira biasanya dalam satu penampilan wayang itu ada berapa wayang atau tokoh wayang yang muncul Pak? Untuk dalam satu kali pentas biasanya dalam satu cerita pagelaran wayang kulit Purwabanjar itu biasanya sampai 50 tokoh, mungkin lebih juga. Itu menyesuaikan dengan cerita-cerita lokal biasanya. Jadi biasanya tokoh-tokoh itu banyak yang dipakai. Dan itu pun juga pasti masih ada terhubung juga dengan tokoh-tokoh pakem. Itu masih terhubung dengan tokoh-tokoh pakem. Biasanya itu cerita pancar atau kalau orang Jawa bilang carangan, itu biasanya wayang-wayang itu wayang-wayang surup namanya. Wayang asli karya orang Banjar, sebenarnya nanti yang keluar itu adalah wayang-wayang dari pakem, istilahnya yang merasuk di dalam tokoh wayang yang diciptakan oleh orang-orang Banjar itu sebenarnya tokoh yang merasuk di dalam tokoh wayang karya orang Banjar. Kalau untuk kelengkapannya itu biasanya dalam ketika pentas gitu ya, ketika tampil ungkapan yang Bapak pakai atau yang muncul atau yang digunakan itu apa aja? Mungkin dari peci belakang sampai baju atau apa? Bisa disebutkan. Untuk dalam tata cara pakaian itu memang yang sebenarnya itu hampir-hampir mirip dengan pagelarannya wayang kulit Purwajawa. Jadi seperti pakaian dalang pun hampir-hampir mirip dengan dalang Jawa. Namun untuk pentas secara umum atau untuk hiburan biasanya untuk pakaian itu pakaian adat Banjar saja. Nah, waktu pagelaran wayang itu juga disediakan biasanya sesajen-sesajen sesuai dengan adat istiadat orang Banjar. Misalnya contohnya menyiapkan kopi pahit, kopi manis,
kelapa muda biasanya dan lain sebagainya. Oke, untuk Bapak sendiri, Pak Rahmat Edi Maulana atau dalam Juna ini, Bapak sejak kapan menekuni wayang kulit Banjar? Kalau saya sebagai dalang mungkin sekitar baru, saya termasuk dalang baru sebenarnya. Dan itu memang amanah dari almarhum Dalang Pane untuk meneruskan dalang di wilayah Kabupaten Banjar. Karena untuk sementara ini tak ada satupun dalang di wilayah Kabupaten Banjar. Jadi saya udah jadi dalang ini sekitar 7 tahun. Sebelumnya dalang Jawa di amanah dari dalang? Saya termasuk dikasih amanah oleh dalang almarhum Dalang Pane. Dalang Pane. Iya. Itu orang tua, masih ada kerabat dengan Bapak, orang tua atau gimana? Beliau Guru. sebagai guru spiritual saya, sebagai guru ngedalang saya, dan memang tidak ada hubungan darah dengan beliau memang. Bapak juga kan selain sebagai dalang juga sebagai pengrajin ya Pak? Iya. Itu sebagai untuk pengrajin dalang itu, pengrajin dalang, sebagai pengrajin wayang kulit Banjar itu sudah berapa lama Pak? Kalau untuk bikin wayang, saya sebenarnya dari kecil itu sudah bikin wayang sebenarnya. Sejak SD, SMP itu saya sudah bikin wayang. Terus kemudian sekitar 10 tahun terakhir ini saya menekuni lagi. Dan memang saya pelajari untuk bentuk-bentuk wayang kulit Banjar yang bagaimana, wayang kulit Jawa yang bagaimana. Jadi saya menekuni dalam kerajinan ini sudah sekitar 10 tahun. Dalam pelaksanaan atau pementasan wayang kulit Banjar itu biasanya ada kendala atau permasalahan yang suka dihadapi Maksudnya? ya, dalam ketika Bapak mau pentas nih, ada nggak yang saat ini mungkin permasalahan atau kendala yang sering atau kadang dihadapi, entah mungkin ketika pentas tiba-tiba atau banyak yang minta pentas tapi ternyata mereka tidak bisa menyediakan, misalnya tempat yang nggak ada tempat untuk yang cukup luas lah untuk tampil atau seperti apa, ada nggak kendala-kendala lain? Untuk kendala dalam pentas wayang Banjar untuk sementara ini tidak pernah. Tidak pernah ya. Paling biasanya hujan Cuaca ya. Cuaca. Untuk apresiasi dari masyarakat sendiri ya, apalagi kan seperti yang Bapak bilang tadi, rata-rata yang menyukai atau peminat atau yang menonton wayang kulit Banjar ini masih golongan tua lah, golongan orang-orang dulu gitu ya. Untuk anak muda sekarang mungkin kurang minatnya itu, gimana Pak apresiasi mereka yang seperti itu? Nah, memang untuk pagelaran wayang kulit Purwa Banjar itu kenapa? Karena tidak diminati lagi oleh anak-anak pemuda atau remaja sekarang, karena mereka tidak mengenal itu wayang kulit Purwa Banjar. Bahkan mereka mengira itu kebudayaan dari Jawa, padahal itu kan sudah menjadi adat istiadat orang Banjar, pagelaran kulit wayang kulit Purwa Banjar. Mungkin itu karena kurang sosialisasi, kurang pengenalan. Kalau mungkin usaha yang dilakukan oleh Bapak, entah oleh Bapak, sanggar atau dinas atau teman dinas atau para dalang ini untuk supaya masyarakat itu ikut melestarikan, supaya masyarakat atau terutama yang golongan muda ya kembali meminati gitu, gimana Pak? Ada nggak? Untuk sementara ini
sepengetahuan saya ya, memang mungkin 75% belum ada untuk pelestarian, pengenalan kepada anak-anak remaja di Kalimantan Selatan itu belum ada. Yang ada sekarang kan cuman hanya sekedar pentas dan mereka kebanyakan tidak mengenalkan apa itu wayang Banjar, atau di dalam pentas itu tidak menceritakan sejarahnya wayang Banjar bagaimana dan lain sebagainya. Apalagi anak muda sekarang lebih kenal gadget ya Pak ya. Iya. Mungkin ada untuk dari kami mungkin ya pertanyaan itu cukup. Mungkin ada pesan atau yang ingin Bapak sampaikan terkait wayang kulit Banjar mungkin ke penonton, ke anak-anak muda zaman sekarang atau ke masyarakat seperti apa? Silakan. Jadi kami dari para dalang Banjar mengharapkan kepada pemerintah terkait untuk istilahnya membantu kami para dalang untuk melestarikan kembali adanya wayang kulit Purwa Banjar, karena pada saat ini wayang kulit Purwa Banjar termasuk yang mungkin tidak diminati oleh anak-anak remaja sekarang. Itu karena mereka tidak mengenal apa itu yang namanya wayang kulit Purwa Banjar. Bahkan mereka tidak tahu apa yang namanya tokoh-tokoh wayang kulit Purwa Banjar. Jadi pada saat ini kami dari para dalang berusaha untuk melestarikan kembali, mungkin dengan cara sosialisasi wayang kulit Purwa Banjar. Dan dulu memang waktu itu sempat kami dari Taman Budaya Kalimantan Selatan ada program untuk melaksanakan sosialisasi wayang kulit Purwa Banjar. Namun ada hal yang kendala yang sampai saat ini kami belum bisa melaksanakannya secara maksimal. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, Mungkin dari kami sekian. Pak, demikianlah itu yang kalau di Jawa wayang pertunjukan wayang kulit Purwa Banjar ini masih asli, tidak merubah dengan tata caranya pagelaran wayang kulit Purwa Banjar itu tidak merubah tata caranya sejak apa yang diajarkan Sunan Kalijaga. Nah, waktu itu kita kan mempelajari sejarah di situ. Artinya wayang kulit Purwa Banjar itu tidak merubah. Warangga itu sebenarnya dari dalang itu sendiri, atau yang penyinden itu langsung dari dalang itu sendiri, atau biasanya ada pendamping dalang, itu ada yang menjadi penyindennya. Itu kan sesuai dengan sejarah pada zaman Sunan Kalijaga, yang menyinden itu hanya dalang itu sendiri dan wakil yang duduk di samping dalang. Itu pada sekitar abad 18 itu kan di daerah Jawa itu dipadukan dengan acara seperti tayub ya Pak ya, tayuban. Jadi waktu itu untuk menarik penonton itu tidak lagi karena mungkin untuk hiburan ya. Jadi udah mungkin tidak untuk dakwah lagi. Jadi akhirnya waktu itu para itu yang penyanyi tayub itu dijadikan sinden atau waranggono tadi. Nah, kalau untuk wayang Banjar dari zaman dulu tidak pernah merubah, bahkan sampai sekarang masih
dalam pagelaran wayang Banjar itu masih menggunakan lampu blencong namanya. Jadi tidak pernah memakai listrik. Ya. Dan kami waktu ada pertemuan di Museum Banjarbaru dulu, memang dari Pak Sumari, ya, Pak Sumari dari Kementerian Kebudayaan Jakarta mengakui bahwa kalau siapa yang pengen lihat keaslian dari pagelaran wayang kulit, baik itu daerah Jawa maupun Banjar yang masih orisinil, silahkan nonton pagelaran wayang kulit Purwa Banjar. Karena memang dari tata cara pagelarannya masih mengikuti zaman pada zaman Sunan Kalijaga. Bahkan bentuk-bentuk atau tokoh-tokoh wayang pun untuk wilayah untuk Kabupaten Banjar atau Kalsel itu tidak merubah bentuk dan ukuran tokoh wayang kulit Purwa Banjar, wayang kulit itu sendiri. Masih Pak. Ya, saya tutup ya. Iya. Demikianlah dari kami sebagai dalang Banjar. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mungkin dari tokoh-tokoh dalang senior, silahkan dikoreksi, dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dari Pusdatin Kemendikbud Ristek, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, dan kemudian kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi dan keadaan kami di sini. Semoga para bapak-bapak ibu maklum adanya. Demikian kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ceritanya, lalu ini berjajar orang di negara Soka lima madiakan Hapura. Kakang Semarang. Bon, ya kakang. Syukur badanku kakang. Inggih pon, kenapa pon sambian ini nah pinahimung benar pon, ujur orang bersukaria pon. Ya kakang, kita hari ini kedatangan tamu kakang. Kedatangan tamu, ya kakang. Ini kita kedatangan tamu dari bapak-bapak Pusdatin kakang. Pusdatin Kemendikbud Ristek kakang. Inggih pon, lawan juga kakang. Ini kita dihadiri oleh bapak-bapak ibu-ibu dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kakang. Inggih pon, oma-oma lah pon. Han, nalagaring. Nah, pang bapak. Mendengarlah higam, mendengar benar aku. Iya. Aman kah itu nalagaringan duduk bujur-bujur, dengarkan apa nang diceritakan beliau tuh. Ya bapak, aku tika tahapan. Han, aku nih apa jar nang kepala umpat, aku apa jar buntut umpat aku han. Maka itu bapak. Bagus nalagaringan. Jadi kita liwar sanangnya nalagaringan pada hari ini nih. Ngaran kita nih jauh pada orang nalagaringan. Kita nih jauh pada orang. Jauh dan kayak ini pang udah hari-hari kita nih nalagaringan nang mbak apa ngarannya paling bahuma nalagaringan han. Jadi kita syukur benar kita nih dihilangi atau dikunjungi biar kita bahasa Indonesianya tuh nalagaringan dikunjungi oleh bapak-bapak nang orang ini nang bedahi juga tuh nalagaringan ya bapak. Jadi daya Raden Adipati Jenaka. Ya kakang. Jadi mari kakang kita sambut dengan baik. Inggih pon. Jadi pon sampian
mendekat lawan badan Arjuna kakang. Inggih pun. Jadi mendekatlah pun. Iya kakang. Jadi menurut dalam ceritanya ini Lurah Semar bebarak atau mendekati ini Ladin Arjuna atau Adipati Jenaka. Ya ada limbahnya. Tong tong ting tong. Menyulamlah hanya banang burun lanya benar menyulam banang. Kenapa banang disulam sayangku bagus menjadi lonta ya 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 ya. Kenapa hari-hariku jual masai jadi mang ya anawang deh hati mangganang orang nang diganang juga buntu awan jauh pang di mata wang ayo manis ragamambe kuturut takkan jadi begini we. Yeah.